Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firjan Rezi dari Prodi Agroteknologi Pertanian, NIM 2019 009010. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas seminar yang sudah saya bikin, yaitu yang berjudul pengaruh media tanam hidroponik terhadap pertumbuhan bayam merah. Kenapa saya mengambil media hidroponik? Karena sudah belum banyak yang membuat artikel mengenai pengaruh media tentang hidroponik. Jadi saya akan menjelaskan beberapa media pada hidroponik dan apa kelebihan dari media tersebut. Hidroponik atau hidroponik berasal dari bahasa Latin, yaitu hidro yang berarti air dan kata ponos yang berarti kerja. Sistem bercocok tanam dengan menggunakan hidroponik ini semakin banyak pilihan, merupakan digunakan untuk budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Sistem bercocok tanam yang lebih banyak menggunakan air sebagai nutrisi utamanya. Jadi sistem hidroponik kita menggunakan media dan juga air sebagai untuk nutrisinya. Jadi tidak menggunakan media seperti tanah. Hal ini menyebabkan faktor-faktor ekosistem bisa lebih mudah dikendalikan sehingga risiko pengaruh cuaca bisa diperkecil. Jadi untuk sistem hidroponik ini merupakan budidaya tanaman terkontrol. Jadi kita bisa mengkontrol segala kegiatan dalam budidaya tanaman. Dan untuk media tanam merupakan tempat untuk meletakkan akar tanaman dan juga sebagai akar-akar tanaman untuk menyerap nutrisi. Jadi media itu kita gunakan buat wadah dari akar sebagai penopang buat dia mengambil nutrisi pada pupuk. Dan di sini pertama kita akan membahas mengenai rock wool. Media tanam ini merupakan sebuah media yang itu dibuat yang memiliki keunggulan yang tidak banyak memiliki. Media tanam ini menyimpan keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh media tanam yang lainnya, terutama dalam hal perbandingan komposisi air dan udara. Jadi mampu disimpan oleh media tanam rock wool. Rock wool itu bersifat ramah lingkungan karena terbuat dari kombinasi batu seperti batu basal, batu bara, dan batu kapur yang dipanaskan pada suhu sekitar 1600 derajat sehingga meleleh dan menyerupai larva. Kemudian dibentuk menjadi serat-serat. Setelah dingin, kumpulan serat tersebut akan kita potong dan kita sesuaikan bentuknya dengan kebutuhan. Rock wool itu mempunyai pH yang cenderung tinggi bagi beberapa jenis tanaman. Jadi perlakuan khusus sebelum rock wool dijadikan media tanam itu kita harus dicek dulu. Jadi setiap kita menggunakan medianya, kita cek dulu untuk pH pada air, apakah nantinya akan ada perubahan jika kita menggunakan media tanam rock wool. Terus untuk media tanam selanjutnya kita ada menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa dianggap sesuai digunakan sebagai media tanam pada sistem hidroponik karena kapasitas penyimpanan air sangat tinggi pada sabut kelapa. Selain itu, sabut kelapa juga memiliki pH netral dan juga memiliki unsur makro yang bisa dibutuhkan untuk tanaman seperti N, P, K, Mg, dan Ca. Sabut kelapa diketahui mampu menyimpan air sebanyak 70% atau 6 kali lipat dari volumenya. Jadi untuk sabut kelapa itu sangat bagus sekali dalam menyimpan air. Terdapat 3 jenis sabut kelapa yang dihasilkan, yaitu yarn fiber adalah bahan yang memiliki serat yang panjang dan halus sesuai untuk pembuat tikar dan tali. Indonesia merupakan negara yang menjadi sektor pertanian yang sangat utama. Budidaya pertanian meliputi kegiatan untuk mengembangbiakan salah satu tanaman dengan nilai jual yang sangat tinggi. Krisis lahan merupakan salah satu yang sedang kita hadapi sekarang. Kita di Indonesia ini sudah kesulitan dalam berbagai lahan. Jadi hidroponik salah satu metode buat kita sebagai urban farming. Jadi penggunaan lahan sempit supaya lebih efektif. Dan untuk selanjutnya di sini bayam mempunyai nilai
ekonomis tinggi dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Kebutuhan gizi semakin hari semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Jenis hidroponik yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem irigasi tetes yang menggunakan rock wool, sabut pinang, dan sabut kelapa. Jadi ada 3 media yang digunakan untuk sistem hidroponik sebagai medianya. Oke, kita akan membahas mengenai irigasi. Irigasi merupakan suatu proses kerja mensuplai air ke seluruh tanaman untuk memenuhi nutrisi pada tanaman. Dan untuk irigasi sendiri pun dibagi 2 metode, yaitu secara alami dan secara buatan. Untuk metode alaminya itu disuplai melalui air hujan dan juga genangan. Dan untuk secara buatan di sini kita ada 2 metode, yaitu irigasi pompa, yaitu proses menaikkan air dari sumber rendah ke yang lebih tinggi, baik secara mekanis ataupun manual. Dan untuk yang kedua ada irigasi aliran, yaitu proses pengaliran air ke lahan pertanian secara gravitasi dan sumber pengambil air. Dan seperti itulah teman-teman. Bentar Sal. Dan seperti itulah pembahasan mengenai seminar yang sudah saya buat kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika sangat berguna bagi Anda dan juga membantu. Saya Firjan Razi.